Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herista Winangi, guru matematika dari SMAN 7 Tamu Selatan. Saya siap melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Mohon kritik dan sarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Oke. Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Biar tambah semangat, kita jadwal semaju boleh? Boleh. Semangat pagi. Pagi, maju bisa. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Oke, Rifki silakan dipimpin doa ya. Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran ya. Yang hadir bilang hadir. Adinda, Aldo, Alma, Alda, Azahra, Citra, Gibran, Iza, Naura, Rahel, Raja. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ibu kemarin sudah kirim bahan ajar, sudah dibaca atau belum? Sudah. Kita belajar apa hari ini? Ukuran sudut. Ukuran sudut ya, seperti yang ada di papan tulis ini ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik dapat mendefinisikan ukuran sudut dan radian dengan tepat. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan ukuran sudut, derajat ke radian dengan tepat. Yang ketiga, menggunakan konsep konversi sudut, radian ke derajat dan sebaliknya derajat ke radian dalam masalah kontekstual ya, menyelesaikan masalah. Lalu model pembelajarannya PBL, ini problem based learning. Metodenya diskusi. Nanti kalian dibagi menjadi beberapa kelompok, di dalam kelompok itu ada tugas. Untuk penilaiannya ada 3. Yang pertama sikap. Sebelum ke aturan sudut, Ibu pengen tahu kalian masih ingat gak mengenai sudut? Masih. Oke, kalau kalian masih ingat apa sih sudut? Siapa yang bisa? Oh, di Arina. Sudut itu adalah yang ada dari Dua garis. Dan bagaimana dua garis? Yang ada yang bisa tadi banyaknya. Oke, Nora. dua garis yang berpotongan. Betul. Sudut itu adalah daerah yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan. Itu ya, itu sudut. Nah, sekarang macam-macam sudut masih ingat? Yang bisa menyebutkan macam-macam sudut? Yang bisa menyebutkan? Oke, sekat. Sudut siku-siku, Bu. Sudut siku-siku. Sudut yang bagaimana siku-siku itu? Yang bagaimana sudut siku-siku itu? Oke, Raja. Sudut yang mempunyai dasar sudutnya 90 derajat. Ada satu ya, sudut siku-siku. Ada lagi yang bisa? Ya, genta. Itu genta. Ada sudut lancip sama sudut tumpul. Siapa yang bisa menjelaskan sudut lancip sama sudut tumpul? Ya, Ija. Kalau sudut lancip, dia besarnya lebih dari 0, kurang dari 90. Kalau tumpul besarnya lebih dari 90, kurang dari 180. Oke, tepuk tangan. Udah ada 3 ya. Siku-siku, lancip sama tumpul. Ada lagi nggak yang bisa? Nah, belum tahu? Ingat? Belum ingat? Oke, Ibu ingatkan lagi. Ada sudut lurus sama sudut refleks. Sudah ingat belum sekarang? Oke, siapa yang bisa menjelaskan sudut lurus sama sudut refleks? Ya, betul. Tapi kurang tepat ya. Kalau sudut lurus tadi betul kata Zara, sudut yang 180 derajat kalau lurus. Kalau refleks dari 180 derajat sampai ke 360 ya. Tapi tepuk tangan buat semuanya. Sekarang masih ingat gak satuan
derajat, ada radian sama grad. Sering digunakan adalah derajat sama radian. Oke, hari ini kalian akan belajar derajat dan radian. Sekarang siapkan bukunya. Kita tonton video berikut. Kalian amati apa yang ada di depan. Tulis permasalahan dan penyelesaiannya ya. Bukunya sudah disiapkan? Nanti kalian amati yang ada di video, tulis permasalahan apa yang ada di video dan kira-kira bagaimana penyelesaiannya ya. Siap? Oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama matematika teman kita. Kali ini kita akan belajar sudut. Mungkin ini sudah kalian pelajari waktu sekolah dasar ya. Dengan menggunakan busur lingkaran kalian membuat sudut. Tentunya pada mata pelajaran matematika. Nah, sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua ruas garis dan titik. Sudut itu dilambangkan dengan seperti ini ya. Nah, ini lambang dari sudut. Atau huruf Yunani seperti di sini ada alfa, beta, dan gamma. Jadi membacanya alfa, beta, dan gamma. Satuan ukuran sudut nanti derajat. Derajat itu di sini simbolnya gini ya, ada lingkaran kecil di atas, kemudian kalau radian itu biasanya disingkat sebagai watt. Nah, 1/360 putaran. Jadi 1 derajat itu 1/360 putaran. Kalau dijadikan menit atau detik, 1 derajat itu 60 menit dan 1 menit itu 60 detik. Otomatis di sini kalau 1 derajat berarti berapa detik? Tinggal 60 dikalikan dengan 60 berarti 3600 detik. Ini konversi dari derajat ke putaran menit dan detik. Kemudian untuk radian, ini kalau radian 180 derajat itu sama dengan pi radian. Nah, pi itu sama dengan, kalau dalam luas lingkaran, pi itu dinyatakan dengan 22/7 atau bisa juga 30 menit 100 detik. Ini konversi dari derajat ke putaran menit dan detik. Kemudian untuk radian 180 derajat itu sama dengan pi radian. Oke, tadi sudah ditonton videonya? Sudah dicatat hal penting apa yang ada di video? Saya mau tanya, apa yang kalian amati di video? Siapa yang mau jelaskan? Yang mau jelaskan? Citra, boleh. Info yang aku dapat itu sudut dilambangkan dengan lambang seperti ini. Oh iya, sudut seperti ini. Terus? Sudut, satuan ukuran sudutnya ada derajat dan radian. Kita bisa mengubah ukuran sudut dari derajat ke radian begitu sebaliknya. Betul. Betul, kita bisa mengubah ukuran sudut dari derajat ke radian dan radian ke derajat. Satu putaran lingkaran berapa derajat? 1 derajat. Nanti kalau 1 derajat berapa putaran, ada yang bisa? Oke, bisa. Berapa putaran, ada yang bisa? Oke, bisa. 1/360 putaran, Bu. Oke, tadi ada permasalahan di video. Apa permasalahan yang ada di video? Masalahnya disuruh menyatakan pusat sudut 25,46 derajat ke dalam menit dan detik. Ke dalam menit dan detik. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan tadi? Oke, Reza. Oke, teman-teman yang lain memperhatikan penjelasan dari Rendra ya mengenai permasalahan yang ada di video. Ya, silakan Rendra.
Ya, jadi permasalahannya itu 1 derajat itu sama dengan 60 menit dan 1 menit itu 60 detik. Jadi di sini 25,46 derajat kita ubah menjadi desimalnya, jadi 25 derajat ditambah 0,46 derajat. Lalu kita tulis ulang 26. Lalu di 25 derajat ditambah 27. Nah, ini 27,6 berubah jadi desimal 27 tambah 0,6. Lalu terus lagi 25 derajat tambah 27 menit dan 0,6 menit ini diubah dikali 60. Jadi hasilnya 25 derajat ditambah 27 menit ditambah 36 detik. Betul sekali, tepuk tangan buat mereka. Oke, permasalahan yang kedua. Tadi siapa yang bisa? Oke. Betul, kita disuruh mencatatkan 20 derajat, 20 menit, dan 30 detik ke dalam derajat. Sekarang kebalikannya, siapa yang bisa maju ke depan? Jelaskan. Saya Bu. Oke, Aldo. Nah, ini solusi permasalahan kedua. Aldo mau menjelaskan ya, silakan Aldo. 1 menit, karena satu menit itu 1/60, jadi 20 per 60 derajat. Jadi sama 30 detik, jadi 30 per 3600 derajat. Nah, kita hasilkan aja. 25 derajat ditambah 0,333 derajat, tambah 0,0083 derajat, sama dengan 25,343 derajat. Terima kasih Aldo. Jelaskan. Ada satu lingkaran berapa tadi besar sudutnya? 360 derajat. Kalau setengah lingkaran berarti berapa? 180 derajat. Dari mana dapatnya? 360 tinggal dibagi 2. Derajat 18 menit 24 detik dalam bentuk derajat. Berarti kita pisahkan di mana ini 20 derajat ditambah 18 menit ditambah 24 detik ya. 24 detik kita ubah dulu ke menit. Berarti dikali 1/60, berarti dapatnya 2/5. Setelah itu 20 derajat ditambah 92/5 menit. Nanti didapat penjelasan singkat dari Ibu. Sekarang kita membentuk kelompok. Kelompoknya sudah Ibu buat. Dilihat nama-nama kelompoknya ya, sekalian berdiskusi di kelompok. Nah, ini nama-namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dilihat dulu. Kelompok 1, 2, dan 3. Sudah? Kita buka lagi kelompok 4, 5, dan 6. Sudah? Oke, kita bikin bentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, silakan. Kelompok masing-masing.
mengajar itu ada yang di halaman 4. Iya, kayak yang tadi kita di papan. Misalkan 25 dikali 1/60 derajat. Nah, itu ini dikali ya, saya di sini. Seksi putaran itu 360 derajat. Nah, kalau setengah lingkaran, setengah dibagi 2 berarti 180 derajat. Lingkaran dibagi 4 berarti 90 derajat. Satu lingkaran itu kan sama dengan 360 derajat. Kalau setengah lingkaran itu 180 derajat, 360 derajat dibagi 2. Kalau seperempat lingkaran berarti 360 derajat dibagi 4 jadi 90 derajat. Ngerti nggak? Ngerti tuh. Sepertiga berapa? 160 bagi 3. Benar nggak tuh? Benar. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Safira dari kelompok 3. Saya ingin menjelaskan permasalahan satu putaran sama dengan 360 derajat. Terus berapa derajat besar sudut dalam setengah kali putaran lingkaran? Berarti ini 1/2 dikali sama 360 derajat sama dengan 360 derajat dibagi 2, 4 dikali 360 derajat 60 derajat. Terus berapa putarankah 1 derajat itu? Nah, jadi di sini karena satu putaran itu 360 derajat, maka 1 derajat sama dengan 1/360. Ini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana jika 3/4 putaran? Oke, bagaimana jika 3/4 putaran dari kelompok 3 temannya ada yang mau bantu? Baik, Fani boleh ke depan menjelaskan. 3/4 putaran. Jadi 360 derajat dikali 3/4. 360 sama 4 jadi 90 derajat dikali 3, hasilnya 270 derajat. Bagaimana kelompok 6? Oke, selamat tepuk tangan untuk kelompok. Kami tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Rahmawati dan saya di kelas ini bersama rekan saya Peggy Sarga ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Oke, itu dibuka menit dan detik di atas. Kita ubah posisi Provinsi Riau dan pusat kota Pekanbaru yang memuat satuan menit dan detik ke dalam bentuk desimal atau derajat.
ikuti beberapa langkah berikut. Nah, di sini ada letak astronomisnya, ada 1 derajat 5 menit lintang selatan. Nah, kita di sini pertanyaan pertama itu kita ubah setiap satuan menit ke satuan derajat ya. Jadi yang tadi udah kita ketahui bahwa 1 derajat sama dengan 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Nah, di sini soalnya 5 menit sama dengan 5 dikali 1/60 derajat. Nah, ini 5 dibagi 60 itu sama dengan 0,08 derajat. Pertanyaan kedua itu ada pertanyaan kedua ada 2 derajat 25 menit lintang utara. Di sini 25 menitnya kita derajat. Nah, yang kedua itu ada 100 derajat 0 menit. Nah, di sini karena 0 menitnya kita tulis saja 0 dikali tadi 1 menit itu 1/60 derajat, maka di sini dikali 1/60 derajat sama dengan berapapun yang dikali 0 itu pasti hasilnya 0. Jadi di sini 0 derajat. Nah, yang terakhir itu sama kayak yang pertama, kita tulis 5 menit dikali 1/60 derajat sama dengan 0,08 derajat. Nah, pertanyaan kedua itu ada letakkan satuan derajat di depannya, kemudian jumlahkan bilangan derajatnya. Karena tadi yang di lintang selatan itu ada 1 derajat 5 menit, kita tulis di sini 1 derajat 5 menit. 1 derajatnya ditulis ulang, 5 menitnya juga. Nah, terus kan kita tadi udah nemu nih hasilnya. 5 menit itu 0,08 derajat. Jadi 1 derajat ditambah 0,08 derajat itu hasilnya 1,08 derajat. Nah, yang kedua ada 2 derajat 25 menit. 2,42 derajat lintang selatan dan 100 derajat sampai 105,08 derajat bujur timur. Terus ini permasalahan yang keempat. Dengan menggunakan cara yang sama, ubahlah posisi pusat kota Pekanbaru yaitu 0 derajat 34 menit lintang utara, 101 derajat 27 menit bujur timur ke bentuk desimal atau derajat. Oke, di sini udah ada 0 derajat 34 menit lintang utara. Ini dijabarin ya, jadi 0 derajat ditambah 34 menit sama dengan 0 derajat ditambah 34/60 itu dari yang ini tadi 1/60 derajat. Terus bentar. Jadi 34 dibagi 60 itu hasilnya 0,56 derajat. Terus 0 ditambah 0,56 derajat itu sama lintang utara. Yang kedua itu 101 derajat 27 menit bujur timur. Dijabarin lagi sama kayak yang pertama, 101 derajat. Terus ini ada pertanyaan 23 derajat 5 menit bagaimana? Ya, kalau tadi ada pertanyaan dari kelompok 3, kelompok 2 ada yang mau bantu? Ya, ada. Mana jawabannya dari kelompok 3? Jadi 53 derajat ditambah 5 menit. 53 derajat. Jadi 5 dibagi 60 itu hasilnya 0,083 derajat. Jadi 53 derajat ditambah 0,083 derajat hasilnya 53,083 derajat. Nah, itu jawaban dari kelompok 2. Gimana kelompok 3? Ya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya sini sebagai perwakilan. Iya. Oke, akan mempresentasikan
jelaskan dari hasil kerja kelompok kami nih. Jadinya, oke di sini lingkaran dengan titik pusatnya itu M. Nah, di perintah yang kedua di sini tarik sebuah garis lurus dengan melewati titik pusat M. Ini garis lurus. Dengan memotong lingkaran di dua titik yaitu titik P dan di sini adalah titik Q. Ya. Berdasarkan pada gambar yang saya gambar sini, besar sudut PMQ itu adalah 180 derajat nih. Sudut PMQ adalah 180 derajat. 180 derajat. Lalu, nah sehingga ini membentuk setengah lingkaran ya. Kita yang keempat sini berdasarkan definisi radian, maka berapakah besar sudut PMQ dalam radian? Nah, sini sudah diketahui sudut PMQ itu adalah panjang busur PQ per jari-jari lingkaran dan radian di sini ya. Nah, pi r. Lalu jari-jari lingkarannya itu adalah r. Presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, sudah semua presentasi, sudah mengajarkan LKPD. Kira-kira sekarang kesimpulan pada hari ini dari awal sampai akhir kita itu belajar apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi kalau menurut kelompok kami ada dua pengukuran sudut, yaitu derajat dan radian. Kita dapat mengubah satuan sudut dari derajat ke radian dan sebaliknya. Kalau dari derajat itu, 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. 1 derajat sama dengan 60 menit. Kalau yang ditanyain menit, 1 menitnya itu sama dengan 60 detik. Kalau 1 derajat sama dengan 3600 detik. Kalau yang ditanyain radian yaitu 180 derajat sama dengan pi radian. 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. 1 radian sama dengan 180 derajat per pi sama dengan 57,3 derajat. Ya, menurut kelompok kami kesimpulannya ini. Sudah lengkap sekali ya kesimpulannya ya. Tepuk tangan buat. Nah, jadi kesimpulan hari ini kita belajar ukuran sudut apa saja? Derajat dan radian. Kita bisa mengubah dari derajat ke radian dan dari radian ke derajat. 1 putaran berapa derajat? 360 derajat. Nanti kalau setengah putaran berapa? 180 derajat. Kalau 360 dibagi 2. Gitu ya? Paham pembelajaran hari ini? Kalau paham, buka buku tugasnya, kita kerjakan 5 soal ya. Oke, udah semua? Dikumpulin bukunya ya, dikumpulin bukunya. LKPD-nya juga dikumpulkan. Mengerjakan evaluasi sudah semua. Baik, kita sekarang refleksi kegiatan dari awal sampai akhir ya. Gimana pembelajaran hari ini? PowerPoint yang Ibu buat gimana? Menarik? Kalau materi yang Ibu susun di bahan ajar gimana? Ibu pengen 1 orang memberi saran dan kritik biar pembelajaran kita lebih bagus. Ya. Pelajaran hari ini tuh menarik Bu, terus PPT-nya juga mudah dipahami. Kita juga bisa mengerti cara mengetahui pengukuran sudut dengan mudah dan juga bisa mengukur derajat ke radian dan maupun sebaliknya radian ke derajat. Oke, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah semua sudah dipelajari, sudah bisa. Nanti minggu depan kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri dalam segitiga siku. Oke, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Allah
pulang, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum